Shalom teman-teman. Hari ini kita beribadah online lagi ya. Meskipun beribadah di rumah, belajar di rumah, dan lain-lain di rumah. Kita percaya Tuhan Yesus bersama kita. Udah siap beribadah? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati kami. Amin. Amin. Ayo kita memuji Tuhan. Saat ini kita mau masuk dalam cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menaikkan pujian yang mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Mari semuanya kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Engkau
hari yang selalu baru yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memimpin kami anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh beribadah online di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang pimpin kami setiap anak-anak-Mu untuk boleh duduk diam Tuhan. Membuka hati kami Tuhan, membuka telinga kami Tuhan untuk boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua anak-anak yang di rumah, mari siapkan hati kita, buka telinga kita, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Lova dan Yoel sudah siap? Sudah. Nggak ada suaranya ya. Lova dan Yoel sudah siap? Sudah. Coba yang kalau Tante bilang Lova dan Yoel sudah siap, bilang yes, yes, yes ya. Oke, Lova dan Yoel sudah siap? Yes, yes, yes. Oke deh, kita mau mendengarkan cerita hari ini. Minggu lalu kan kita sudah mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ya, beberapa minggu lalu ya. Nah, ini lanjutannya, masih kisah tentang Yesus. Yesus sudah berusia 12 tahun. Siapa yang udah usianya 12 tahun ya? Ada? Yoel berapa? 11. Bentar lagi 12 ya. Yang kira-kira sepantaran Yoel ya. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun, pada suatu hari ayah dan ibunya Yesus namanya siapa? Ada yang masih ingat? Yusuf, Maria. Good. Yusuf dan Maria. Mereka akan pergi ke Yerusalem. Masih ingat? Yusuf dan Maria tinggalnya di kota? No. Mereka akan pergi ke Yerusalem, tapi mereka tinggal di kota Nazaret. Mereka tinggal di kota Nazaret di Galilea ya. Nah, mereka akan pergi ke kota Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Pada zaman itu perayaan Paskah itu untuk memperingati hari, ada yang tahu? Tentunya belum tahu ya, karena ceritanya belum pernah ya. Nah, perayaan Paskah ini untuk memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Setiap setahun sekali perayaan ini dirayakan oleh orang-orang Israel di kota Yerusalem, di Bait Allah. Bait Allah itu apa? Rumah Tuhan. Nah, waktu itu mereka pergi bersama-sama dengan berjalan kaki, tapi bukan hanya Bapak Yusuf, Ibu Maria dan Yesus saja, tapi bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Jumlahnya banyak, ratusan. Banyak nggak? Banyak. Iya, karena keluarganya banyak, semuanya tinggal di Nazaret. Mereka akan pergi ke Yerusalem dengan berjalan kaki. Mereka pergi, lalu tibalah mereka di Yerusalem pada malam hari. Nah, di situ pesta. Tahu nggak pesta? Tahu. Kalau pesta itu biasanya ada apa? Ada orang banyak, ada hiasan. Ada hiasan, betul. Kota Yerusalem itu dihias yang bagus, semua orang berpesta ya. Ada makanan ya, semuanya pesta, menari, memuji Tuhan. Seperti tadi Lova dan Yoel memuji Tuhan. Nah, ketika mereka berpesta-pesta, sampai akhirnya pesta selesai, mereka akan kembali ke kota Nazaret. Pergilah mereka, yaitu Bapak Yusuf, Ibu Maria bersama dengan keluarganya. Mereka jalan dari Yerusalem. Mereka berjalan, nggak lelah ya. Nah, mereka berjalan, dulu belum ada sepeda, jadi nggak bisa goes-goes. Nggak ada mobil, jadi nggak bisa naik mobil. Nggak ada motor. Mereka berjalan kaki, berjalan seharian. Seharian itu kira-kira dari kapan sampai kapan ya? Dari pagi hari sampai malam hari ya. Itu udah 1 hari mereka berjalan. Terus waktu berjalan, Yusuf dan Maria ini lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang. Kok nggak kelihatan Yesusnya mana ya? Ada di atas. Ada di atas, bukan. Nah, waktu dilihat kiri kanan, depan belakang nggak ada Yesusnya, Ibu Maria mulai nih, kira-kira ada yang pernah hilang nggak dari rumah? Ada. Lova pernah hilang dari rumah? Nggak ya? Nah, kalau kira-kira Lova hilang dari rumah, kira-kira Mami Papi panik nggak? Panik ya, pasti cemas. Aduh, Lova di mana nih? Aduh, Lova di mana nih gitu kan? Nah, waktu itu Ibu Maria juga seperti itu. Aduh, Yesus di mana ya? Cari-cari mana ya Yesus? Sementara itu orangnya sangat banyak. Bapak Yusuf bilang, jangan khawatir, Yesus itu udah umur
12 tahun, dia sudah besar, dia bisa menjaga diri sendiri, nggak usah khawatir, udah jalan aja. Tapi semakin berjalan semakin panik. Akhirnya Ibu Maria bilang sama Bapak Yusuf, yuk kita balik ke Yerusalem aja yuk, kita cari Yesus yuk. Nah akhirnya mereka berbalik arah ke Yerusalem setelah seharian tadi ya kehilangan Yesus ya. Nah sampai di Yerusalem, sudah sampai di Yerusalem mereka mencari-cari sampai hari malam belum ketemu, sampai besok paginya bangun nyari lagi, udah hari kedua. Tidurnya mungkin nginep di mana gitu ya. Nah sampai hari kedua dia cari lagi kan, jalan lagi cari Yesus, ketemu nggak kira-kira? Belum ketemu juga sampai hari ketiga. 3 hari mereka mencari Yesus, pada hari ketiga itu udah lelah karena berjalan kaki. Naik tangga, kira-kira naik tangga pakai apa sih? Pakai kaki ya. Naik tangga, aduh lututnya udah sakit, udah capek, udah pegel, naik pelan-pelan dari kejauhan. Kalau lihat orang dari jauh gimana coba? Dari kejauhan dilihat kayaknya itu Yesus deh, katanya sama ke Bapak Yusuf ya. Nah pas dilihat, iya itu Yesus. Sama siapa ya Yesus? Ternyata Yesus lagi duduk di dalam rumah Tuhan, sedang berbicara. Ya dari jauh dia gini, oh kayaknya aku kenal tuh gitu kan. Nah waktu sampai di dekatnya Ibu Maria lihat benar itu adalah Yesus. Yesus sedang berbincang-bincang dengan para alim ulama ya. Tahu para alim ulama, orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang pandai, dibilangnya itu alim ulama. Nah di situ ternyata Yesus sedang bertanya jawab. Nah siapa yang masih sekolah online dari rumah ya? Yoel dan Lova masih sekolah online dari rumah, suka bertanya jawab kalau ibadah online dari Zoom. Nah seperti itu kira-kira ya. Bu mau nanya dong. Nah kalau ini nanyanya mungkin sama Bapak. Ada sekolah ibadah juga. Iya, ada sekolah online, ada ibadah online juga ya, pakai Zoom ya kalau sekolah ya. Bukan, yang di sekolah Lova juga ada ibadah. Oh, ada ibadah online dari sekolah. Oke, bagus. Nah, waktu itu Yesus sedang bertanya jawab dengan alim ulama, dan alim ulamanya ini terkejut karena kecerdasannya Yesus. Kok anak 12 tahun ini pintar banget ya, pintar bertanya, pintar menjawab. Siapa di sini yang mau pintar seperti Tuhan Yesus? Nah, kalau mau pintar, syaratnya apa sih? Yang pertama, dengerin apa? Orang tua ya, dengerin guru ya kalau ngajarin ya. Yang kedua, belajar. Kalau nggak belajar bisa, kira-kira bisa pintar nggak? Ya nggak bisa lah. Kalau cuma yang ketiga apa? Berdoa. Tapi kalau cuma berdoa doang, terus nggak belajar, Tuhan Yesus, aku mau pinter, aku mau bisa ulangannya besok, tapi nggak belajar, kira-kira pas ulangan bisa isi gak? Nggak bisa. Harus melakukan dengan perbuatan, ada tindakan, ada iman. Imannya itu dengan berdoa, tindakannya itu dengan belajar, ya kan? Tindakan disertai dengan iman. Jangan imannya doang, aku udah berdoa, pasti Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus dengar kalau kita melakukan tindakan yang nyata ya. Nah seperti Tuhan Yesus waktu di dalam bait Allah itu, akhirnya Maria senang sekali. Nah sekarang saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Kita mau baca, semuanya udah siap dengan Alkitab. Kita buka di dalam kitab Lukas 2 pasalnya. Buka kitab Lukas 2, ini ditandain ya. Baca bergantian ya, Lova sama Yoel ya. Kitab Lukas 2 pasal ke-48. Dari Yoel dulu ya. Apa yang dikatakan Ibu Maria sama Yesus ya? Coba Yoel baca ayat 48, itu perkataan Ibu Maria kepada Yesus. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengahlah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Nah, Kamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Oke, di sini dikatakan ya, coba baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 48 sorry. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap
kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Benar ya, dibilang di sini di Alkitab dibilang bapak dan ibunya cemas ya. Tadi Lova nanya, tercengang itu apa ya? Tercengang itu kaget. Dia kaget, gitu ya. Kaget karena melihat Yesus di dalam bait Allah. Nah, apa yang dikatakan Yesus? Baca ayat 49, Lova. Jawab Yesus. Jawabnya itu berarti jawab Yesus. Kepada Mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Apa kata Tuhan Yesus? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ayat yang berikutnya 50, Yoel baca. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ayat 51, Lova. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52 yang terakhir, Yoel. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, dikatakan tadi ketika bertemu dengan Yesus, akhirnya Yesus ikut dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf pulang ke Nazaret. Kalau mau tahu ceritanya bisa dibaca di kitab Lukas 2 dari pas ayat yang ke-41 sampai ke 50. Berapa tadi yang terakhir, Yoel? 52 ya. Bisa baca di rumah. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas hari ini. Aktivitasnya ada jawab pertanyaan ya. Nih, pegang dulu. Kita jawab pertanyaannya dulu ya. Lova. Yang atas kan? Enggak, ini jawab pertanyaannya dulu, nanti jawab di samping. Nomor 1, baca Yoel. Ini kan ya. Ya, nomor 1. Pada hari raya apa Yesus dan orang tuanya pergi ke Yerusalem? Pada hari apa? Paskah. Hari Paskah. Diisi Paskah, tulis. P A S K A H. Nomor 2, Lova baca pertanyaannya. Dalam cerita ini, berapa usia Yesus saat dibawa ke Yerusalem oleh orang tuanya? Usia berapa? Umur berapa tadi? 12 Yesus? tahun. 12 tahun. Tulis saja 12. Dia tulis katanya. Enggak, terus angkanya aja biar cepet. Nomor 3, Yoel lagi baca. Setelah berjalan berapa lama baru orang tuanya tahu kalau Yesus tinggal di Yerusalem? Berapa lama baru orang tuanya tahu? 1 hari. 1 hari. Kok kamu pinter? Pinter ya? Ini. Oke. Nomor berikutnya Lova baca nomor 4. Orang tua Yesus Nomor 3 ya. Nomor 3 apa nomor 4? Nomor 4 ya. Orang tua Yesus mencari berapa lama? baru menemukan Yesus. Berapa lama carinya tadi? 3 hari. 3 hari. Lagi ulangan ya. Nomor 5. Oke, good. Yoel baca. Di mana Yesus ditemukan oleh orang tuanya? Di mana Yesus ditemukan oleh orang tuanya? Di bait Allah. Di bait Allah. Oh, Lova udah langsung nulis loh. Belum dijawab, Lova udah nulis. Berarti Lova masih ingat ya. Bait Allah. L-nya 2. Oke, nomor 6 Lova baca. Ya. Sedang bersama siapakah Yesus ketika ditemukan oleh orang tuanya? Bersama siapa tadi? Orang-orang yang pintar itu namanya alim ulama. Alim ulama. Oke. Sekarang giliran siapa yang baca? Lova aja dua-duanya. Ya udah, Lova yang baca katanya Yoel. Oke. Karena apa? Semua orang yang mendengar Yesus merasa heran. Kenapa orang-orang yang mendengar Yesus itu merasa heran? Karena Kecerdasannya. kecerdasannya Yesus ya. Kecerdasannya.
Terakhir. Nomor terakhir apa? Salah apanya? Nomor yang terakhir 8 baca. Apa? Jawab Yesus ketika ibunya bertanya. Apa jawab Yesus ketika ibunya bertanya? Mengapa? Mengapa kamu mencari aku? Wah, panjang ini. Mengapa Yesus? Ya, mengapa kamu mencari aku? Sorry, salah tadi. Mengapa kamu mencari aku? Kamu aja belum dicatat. Aku. Nah, di sini ada maze. Maze itu apa? Kayak apa ya? Ini kan ada Bapak Yusuf dan Ibu Maria mau ke Bait Allah mencari Yesus. Temukan jalannya sampai ke Bait Allah ya. Yoel pakai yang warna kuning. Ini Yesusnya. Ini. Mulainya dari yang ini ke atas. Nah, sekarang yang pertama kan Paskah tadi. Dari sini. Nah, ke bawah 12 samping tahun ke atas. Oke, stop dulu. Terus ke samping. Ini tahunnya ke sini. Yuk, 1 hari. Habis itu nama berikutnya ke sini ke bawah. 2 hari. Terus tadi berikutnya apa? Habis 1 hari apa? 3 hari. 3 harinya ke sini. 3 ke bawah. 3 hari. Sampai sini. Habis 3 hari apa Yoel? Ya udah. Oke, Yoel masih mengerjakan. 3 hari habis itu Bait Allah. Bait. Sampai sini belok, sini Allah. Oke. Udah selesai Bait Allah apa? Alim ulama. Sampai sini. Alim ke sana. Alim. Sampai sini. Alim ulama. Oke, habis alim ulama apa baca Lova? Pesannya. Nih, naik ke atas ya. Dulu. Kecerdasan. Sini juga sini. Atasannya. Yang terakhir yang panjang apa? Nya. Iya nggak apa-apa. Yang terakhir apa? Baca. Mengapa kamu mencari aku? Nah, di sini Ini ke samping. Sampai sini nih. Ka. Ke bawah. Mencari aku. Keluar. Kasih panah. Coba Lova ditunjukin ke kamera yang udah selesai. Ya udah. Kecerdasannya. Mengapa? Gak usah dibantuin, bukan? Enggak dibantuin. Iya betul. Si panah. Oke, kalau udah jadi seperti ini, yuk Lova ditunjukin. Lova, sama-sama. 1, 2. Ayo. Kalau sudah jadinya seperti ini, bisa dikerjain di rumah. Nanti dikasih printnya ya, buat ngeprint sendiri di rumah. Oke, kalau sudah kita mau ayat hafalan. Ayo Lova. Matius 2 ayat 6b. Karena daripada mula
akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6b, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6b, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6b, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6b, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatmu Israel. Matius 2 ayat 6b, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini Matius 2 ayat 6b, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bye-bye. Matius 2 ayat 6b, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bye-bye. Nah, Matius 2 ayat 6b, dari pada mula akan bangkit seorang pemimpin. Bye-bye. Teman-teman, saya hafalan sama Matius Matius 2 ayat ayat 6b, 6b, karena karena daripada mula pada mula akan bangkit akan bangkit seorang seorang pemimpin pemimpin yang yang akan mengembalakan umatku Israel. Dadah. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Oke, saatnya kita mau ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan lupa bikin videonya dan dikirim ya, supaya semuanya bisa ditampilin di YouTube Ibadah Online Sekolah Minggu. Oke, hafalannya adalah Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Oke. Jangan lupa dihafalin. Oke deh. Lova udah hafalin yang minggu kemarin? Yang minggu kemarin udah hafal? Oke, yang minggu kemarin ayat hafalannya. Oke, lanjut ya. Kita mau berdoa. Kita akan menutup ibadah kita semuanya dalam sikap doa. Sikap doanya adalah lipat tangannya. Lipat tangannya
Tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikutin Tante Yuli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau selalu cinta untuk datang ke rumah Tuhan seperti Yesus yang cinta akan rumah-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan pimpin setiap kami di rumah, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami, atas keluarga kami sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan katakan bersama-sama, amin. Bukan kuasa